Salam anak-anak muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mempertemukan kita dalam ruang virtual ini untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Kini tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu turun atas kami agar apa yang kami dengar kiranya kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, firman Tuhan yang saya pilih pada saat ini terambil dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-36 di bawah perikop ketekunan. Ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 33, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Salam sobat-sobat muda dimanapun berada. Ayat yang menjadi patokan untuk kita sama-sama renungkan pada saat ini saya pilih dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tema kecil yang saya pilih dalam bacaan kita pada saat ini yaitu tetap bertekun dan bersyukurlah dalam segala hal. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum itu saya mau bertanya kepada kita semua. Siapa yang hadir di sini, siapa yang ada saat ini, dia pun hidup pernah ada dalam persoalan. Dia pernah mengalami persoalan. Pokoknya dia pun hidup babasa, pernah ada yang namanya persoalan atau masalah dalam hidup. Siapa di sini yang seperti itu? Jawabannya pasti ya. Semua orang pasti memiliki yang namanya persoalan. Baik itu persoalan dengan keluarga, baik itu persoalan dengan orang tua, kenalan, sahabat, pacar, dan lain-lain. Bahkan pribadi kita sebagai anak-anak muda pasti mengalami yang namanya persoalan. Setiap manusia pasti memiliki persoalan dalam kehidupannya. Apalagi bagi kita kaum muda-mudi seperti kita pasti mengalami yang namanya persoalan. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah yang kita hadapi? Tergantung masing-masing pribadi dalam menyikapi hal tersebut. Tetapi dalam Roma 12 ayat 12 Tuhan bilang di situ bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sudah jelas di situ teman-teman bahwa apapun yang katong hadapi, katong harus sabar. Itu yang paling utama. Terus setelah kita sabar, katong bertekun.
seperti firman kita pada hari ini, di mana perikop saya sudah mengatakan kepada kita bahwa ketekunan, apapun yang kita alami, tetaplah bertekun, dan yang paling utama adalah berdoa. Nah, siapa di sini yang di saat dia ada masalah, bukannya dia berdoa, tapi dia lari kepada hamba Tuhan, dia lari kepada teman, politik curhat sana sini. Pasti sebagai manusia, ya pasti seperti itu. Kan kita manusia nih, beda-beda tindakan dalam menyikapi setiap persoalan. Dan di saat orang yang mengalami persoalan, kebanyakan orang menyalahkan Tuhan dengan argumen seperti ini. Kenapa mesti saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa mesti saya? Pokoknya kata kenapa yang ada di pikiran. Teman-teman harus tahu, seharusnya di saat kita dilanda persoalan, kita harus mengatakan bahwa saya siap dibentuk. Kenapa? Karena di saat kita bilang saya siap dibentuk, berarti Tuhan hadir. Tuhan memberikan katong sesuatu untuk bisa kuat dalam katong hadapi itu persoalan. Karena di saat katong mengalami persoalan, berarti katong dibentuk untuk apa? Sabar, kuat, dan pasti bisa. Di saat kita dihadapi persoalan, katong harus berpikir optimis bahwa saya pasti bisa untuk hadapi setiap persoalan yang datang silih berganti. Karena saya punya Tuhan yang siap untuk menuntun saya untuk berjalan ke depan. Sobat-sobat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat kita dilanda dalam persoalan, kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Dari persoalan yang kita hadapi, kita harus tetap bertekun dan berserah diri kepada Tuhan, bukan kepada teman, sahabat, dan lain sebagainya. Karena terkadang kita lebih mengutamakan yang di depan kita daripada Tuhan. Ingat, kata Tuhan juga cemburu. Di saat kata dalam masalah, kata lebih mengutamakan ke orang-orang di sekitar dong, harus lebih tahu daripada kata Tuhan. Kata Tuhan tuh dia juga cemburu. Di saat kata lari kepada orang lain, dia bilang, kenapa di saat dia ada persoalan dia sudah datang ke kita. Dia siap untuk terima, untuk dengar, walaupun dia sudah kelihatan, tapi dia akan rubah masalah itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang alami dalam hidup ini. Teman-teman pasti ingat kisah Ayub, di mana di saat kesalehannya diuji, dia tetap berserah diri, dia tetap percaya kepada Tuhan. Atau harus contohin kisah Ayub. Bahkan dia punya istri sekalipun, dia punya sahabat sekalipun bilang, di mana pun Tuhan. Tetapi dengan keyakinan dan kepercayaan Ayub kepada Tuhan, dia tetap tekun kepada Tuhan. Dan apa yang dia dapat? Dia dapat 2 kali lipat dari apa yang dia alami. Karena Tuhan lihat dia punya hati, bahwa dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun dalam keadaan terpuruk sekalipun. Sebelum saya mengakhiri khotbah hari ini, saya memiliki sebuah ilustrasi. Entah teman-teman sudah melihat atau sudah pernah mengalami, coba teman-teman pikir, ini ilustrasi. Ada 2 mobil yang berjalan bersamaan. Nah, mereka pasti memiliki tujuan masing-masing untuk tiba di tujuan mereka. Namun, pada suatu saat, salah satu mobil rusak, entah apa yang rusak, tapi dia tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk sampai ke tujuannya. Nah, di saat seperti itu, pengemudi mobil yang rusak itu merasa gelisah, bertanya-tanya harus bagaimana supaya bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Lalu datanglah sebuah mobil yang mengenal pengemudi tersebut, lalu menolong mobil yang rusak, mengantarnya ke tempat perbaikan untuk memperbaiki.
Setelah itu, yang rusak sudah diperbaiki, maka dia melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Makna dari ilustrasi ini adalah kita sebagai mobil yang rusak, lalu Tuhan sebagai mobil yang datang menolong kita. Saat kita dalam persoalan, kita pasti gelisah, bimbang, dan ragu, bertanya-tanya harus bagaimana untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tapi Tuhan datang menolong kita, mengangkat kita, menuntun kita, bersama-sama ada dalam diri kita untuk sampai ke tujuan. Sampai di tujuan pun, kita sudah digapai tujuan pun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jika kita berada dalam masalah, kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi kita minta tuntunan dari Tuhan supaya kita dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Ketika kita dicobai, kita harus tetap bersyukur bahwa penderitaan yang kita alami ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Salam.